Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tren dan isu sistem informasi keperawatan yang akan dipresentasikan oleh Saudari Sandra. Kepada Saudari Sandra, kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu tren dan isu keperawatan. Tren dan isu keperawatan adalah sesuatu yang sedang dibicarakan banyak orang tentang praktek atau mengenai keperawatan, baik itu berdasarkan fakta ataupun tidak. Sedangkan sistem informasi dalam keperawatan merupakan dasar ilmu pengetahuan yang mengintegrasikan ilmu komputer dalam mengelola data dan pengetahuan dalam praktek keperawatan yang dapat memudahkan kita sebagai perawat dalam melaksanakan tugas kita. Baiklah, selanjutnya, bentuk-bentuk tren dan isu. 1. Tren dan isu dan kecenderungannya dalam keperawatan jiwa. Tren atau isu dalam keperawatan jiwa adalah masalah-masalah yang sedang hangat dibicarakan dan dianggap penting. Ada beberapa tren yang sedang hangat dibicarakan mengenai keperawatan jiwa, yaitu 1. Kecenderungan dalam penyebab gangguan jiwa. 2. Tren pentingnya masalah kesehatan jiwa. 3. Kesehatan jiwa dimulai masa konsepsi. 4. Kecenderungan situasi di era globalisasi. 5. Kecenderungan penyakit jiwa. 6. Globalisasi dan pembaharuan orientasi sehat. 7. Kecenderungan penyakit jiwa. 8. Meningkatnya masalah psikososial. 9. Tren bunuh diri pada anak. Dan ke-10 masalah AIDS dan nafsa. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Faisal. Oke, selanjutnya yang kedua, tren dan isu keperawatan komunitas. Tren yang sedang dibicarakan adalah 1. Pengaruh politik terhadap keperawatan profesional. 2. Pengaruh perawat dalam aturan praktek keperawatan. 3. Perkembangan industri serta perubahan kondisi sosial. 4. Meningkatkan pengetahuan masyarakat sebagai pelayanan kesehatan. Akan meningkatkan juga harap mereka terhadap mutu pelayanan keperawatan dan kesehatan dan bagi semua orang pada tahun 2005. Misalnya perawatan habilitasi, kesehatan jiwa, dan lain-lainnya. Tidak mampu individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Oke, selanjutnya Sheila. Sheila, suaranya. Suaranya. Yang ketiga tentang manfaat tren dan isu dalam keperawatan. Pemanfaat teknologi telah mempunyai banyak manfaat dan keuntungan bagi berbagai pihak, di antaranya pasien, petugas kesehatan, dan pemerintah. Aspek kemudian dan peningkatan jangkauan serta penguraian biaya menjadi keuntungan yang bisa terlihat serta langsung. Dengan adanya kontribusi health dalam pelayanan keperawatan di rumah atau di home care, instansi pelayanan kesehatan dan dapat dirasakan oleh pasien dan keluarga perawat, instansi pelayanan kesehatan dan termasuk juga pemerintahan dalam hal ini adalah Departemen Kesehatan. Namun demikian untuk bisa mengaplikasikan telehealth
dalam bidang keperawatan. Faktor biaya sumber daya manusia, kebijakan dan perilaku. Peluang perawat dalam pemanfaatan isu jurnal perawatan sangat berpeluang dalam menerapkan teknologi. Selanjutnya akan dibacakan yang lain. 4 faktor yang mempengaruhi tren dan isu keperawatan kritis. 1. Faktor agama dan adat istiadat. Agama serta latar belakang adat istiadat merupakan faktor utama dalam membuat keputusan etis. Setiap perawat disarankan untuk memahami nilai-nilai yang diyakini maupun kaidah agama yang dianutnya. 2. Faktor sosial. Berbagai faktor sosial berpengaruh terhadap pembuatan keputusan etis. Faktor ini antara lain meliputi perilaku sosial dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum, dan peraturan perundang-undangan. 3. Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada abad 20 ini, manusia telah berhasil mencapai tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang belum dicapai manusia pada abad sebelumnya. Kemajuan di bidang kesehatan telah mampu meningkatkan kualitas hidup serta perpanjangan usia manusia dengan ditemukannya berbagai mesin mekanik kesehatan, cara prosedur baru dan bahan-bahan atau obat-obatan baru. Misalnya, pasien dengan gangguan ginjal dapat diperpanjang usianya. Berkat adanya mesin hemodialisa, ibu-ibu yang mengalami kesulitan hamil dapat diganti dengan berbagai inseminasi. Selanjutnya dilanjutkan dengan Ega. Empat, faktor legislasi dan keputusan juridis. Perubahan sosial yang legislasi secara konstan saling berkaitan. Setiap perubahan sosial atau legislasi menyebabkan timbulnya tindakan yang merupakan reaksi perubahan tersebut. Legislasi merupakan jaminan tindakan menurut hukum, sehingga orang yang bertindak tidak sesuai hukum dapat menimbulkan konflik. Saat ini, aspek legislasi dan bentuk keputusan juridis bagi permasalahan etika kesehatan sedang menjadi topik yang banyak dibicarakan. Yang kelima, faktor dana atau keuangan. Dana atau keuangan untuk membiayai pengobatan dan perawatan dapat menimbulkan konflik. Untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat, pemerintah telah banyak berupaya dengan mengadakan berbagai program yang dibiayai pemerintah. Contohnya itu kayak BPJS. Nomor 6, faktor pekerjaan. Perawat perlu mempertimbangkan posisi pekerjaannya dalam pembuatan suatu keputusan. Tidak semua keputusan pribadi perawat dapat dilaksanakan, namun harus diselesaikan dengan keputusan atau aturan tempat bekerja. Selanjutnya disampaikan oleh Safa. Baik, selanjutnya. Bentar. 7. Faktor kode etik keperawatan. Kelly 1987 dikutip oleh Robert Piharjo menyatakan bahwa kode etik merupakan salah satu ciri persyaratan profesi yang memberikan arti penting dalam penentuan, pertahanan dan peningkatan standar profesi. Kode etik menunjukkan bahwa tanggung jawab kepercayaan dari masyarakat telah diterima oleh profesi. Faktor hak-hak pasien. Hak-hak pasien pada dasarnya merupakan bagian dari konsep hak-hak manusia. Hak merupakan suatu tuntutan rasional yang berasal dari interpretasi, konsekuensi, dan praktis suatu situasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Tia. Baik, pada saudari Pia. Baiklah, saya akan meneruskan dari saudari Safa. Di sini ada peran perawat terhadap tren dan isu yang berbasis teknologi informasi keperawatan. Di sini peran perawat dalam penerapan tren dan isu
dapat melakukan perannya sebagai pemberi asuhan keperawatan dengan lebih baik. Apalagi setelah adanya metode telehealth atau telenursing yang berbasis teknologi. Dengan adanya teknologi telenursing ini, perawat hendaknya dapat melakukan tindakan yang lebih baik lagi, kemudian lebih efisien dan lebih tepat. Dengan demikian, perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan mempunyai tuntutan semakin profesional dan mengedepankan perkembangan teknologi kesehatan dalam memberi pelayanan kesehatan. Itu saja. Lanjut, moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan hasil diskusi. Mungkin hanya itu yang dapat kami Izin, moderator. sampaikan. Sebutkan nama dan nama kelompok. Oh, kami dari kelompok 2, saya sendiri Andi Saputra sebagai moderator, Sandra Widi Astuti, Ega Reza Melinda, Faisal Tanjung, Dina Triviana, Safa Safira, Siti Nursela, dan Okta, dan satu lagi Tuti Alamia. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sendiri Andi Saputra sebagai moderator, dan teman saya Faisal Tanjung, Safa Safira, Ega Reza, Sandra Widya Astuti, Siti Nursela, Dina Triviana, Tuti Alamia, dan Okta Tri Lestari. Baik, presentasi akan dipresentasikan oleh Saudari Sandra terlebih dahulu dan dilanjutkan oleh teman-teman. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tren dan isu dalam keperawatan. Tren dan isu keperawatan adalah suatu yang sedang dibicarakan banyak orang tentang praktek atau mengenai keperawatan, baik itu berdasarkan fakta ataupun tidak. Tren yaitu hal yang sangat mendasar dalam berbagai pendekatan analisa. Tren dapat juga didefinisikan salah satu gambaran atau informasi yang terjadi pada saat ini yang biasanya sedang populer di kalangan masyarakat. Sedangkan isu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi di masa yang akan mendatang. Sedangkan sistem informasi keperawatan merupakan dasar ilmu pengetahuan yang mengintegrasikan ilmu komputer dalam mengolah data dan pengetahuan dalam praktek keperawatan. Sistem informasi secara luas dianggap sebagai kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, bentuk-bentuk tren dan isu. Tren dan isu yang kecenderungan dalam keperawatan jiwa yaitu masalah-masalah yang sedang hangat dibicarakan dan dianggap penting. Masalah-masalah tersebut dapat dianggap ancaman atau tantangan yang akan berdampak besar pada keperawatan jiwa, baik tatanan dalam regional maupun global. Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan mengenai keperawatan jiwa, yaitu 1. Kecenderungan dalam penyebab gangguan jiwa. Yang kedua, tren peningkatan masalah kesehatan jiwa. Yang ketiga, kecenderungan situasi di era global. Yang keempat, kesehatan jiwa dimulai dari masa konsepsi. Yang kelima, kecenderungan penyakit global. Yang keenam, globalisasi dan perubahan orientasi sehat. Yang ketujuh, kecenderungan penyakit jiwa. Yang kedelapan, meningkatnya masalah psikososial. Yang kesembilan, tren bunuh diri pada anak. Dan yang kesepuluh, masalah AIDS dan nafsa. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Faisal. Yang kedua, tren dan isu keperawatan komunitas. Tren yang sedang dibicarakan adalah ada 6. Yang pertama, pengaruh politik terhadap keperawatan profesional. Yang kedua,
pengaruh perawat dalam aturan dan praktik keperawatan. Yang ketiga, perkembangan industrialisasi serta perubahan kondisi sosial. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan masyarakat sebagai pelayanan kesehatan akan meningkatkan juga harapan mereka terhadap mutu pelayanan keperawatan dan kesehatan. Yang kelima, tenaga medis yang menyebabkan pelimpahan tanggung jawab atau wewenang pada perawat. Yang keenam, masyarakat akan menjadi rekan-rekan kerja dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Banyak pelayanan yang akan dilaksanakan di luar rumah sakit, misalnya pelayanan pada rehabilitasi kesehatan, jiwa, dan lain-lainnya. 3. Manfaat tren dan isu dalam perawatan. Pemanfaatan teknologi telehealth mempunyai banyak manfaat dan keuntungan bagi berbagai pihak, diantaranya pasien, petugas kesehatan, dan pemerintah. Aspek kemudian dan peningkatan jangkauan serta pengurangan biaya menjadi keuntungan yang bisa terlihat secara langsung. Dengan adanya kontribusi telehealth dalam pelayanan keperawatan di rumah atau home care, akan banyak sekali manfaat yang dapat dirasakan oleh pasien dan keluarga, perawat, instansi pelayanan kesehatan, dan termasuk juga pemerintah. Dalam hal ini adalah Departemen Kesehatan. Namun demikian, untuk bisa mengaplikasikan telehealth dalam bidang keperawatan banyak sekali tantangan dan hambatannya. Misalnya, faktor biaya, sumber daya manusia, kebijakan, dan perilaku. Peluang perawat dalam pemanfaatan tren isu jurnal keperawatan sangat berpeluang dalam penerapan teknologi telenursing. Telenursing ini di mana perawat dapat dimanfaatkan komunikasi pada telenursing sehingga pelayanan asuhan keperawatan dapat berjalan dengan baik. Faktor yang mempengaruhi tren dan isu keperawatan kritis. 1. Faktor agama dan adat istiadat. Agama serta latar belakang adat istiadat merupakan faktor utama dalam membuat keputusan etis. Setiap perawat disarankan untuk memahami nilai-nilai yang diyakini maupun kaidah agama yang dianutnya. 2. Faktor sosial. Berbagai faktor sosial berpengaruh terhadap pembuatan keputusan etis. Faktor ini antara lain meliputi perilaku sosial dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum dan peraturan perundang-undangan. 3. Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada era abad 20 ini, manusia telah berhasil mencapai tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang belum dicapai manusia pada abad sebelumnya. Kemajuan di bidang kesehatan telah mampu meningkatkan kualitas hidup serta memperpanjang usia manusia dengan ditemukannya berbagai mesin mekanik kesehatan, cara prosedur baru, dan bahan-bahan atau obat-obat baru. Misalnya, pasien dengan gangguan ginjal dapat diperpanjang usianya berkat adanya mesin hemodialisa. Ibu-ibu yang mengalami kesulitan hamil dapat diganti dengan berbagai inseminasi. Yang keempat, faktor legislasi dan keputusan juridis. Perubahan sosial dan legislasi secara konstan saling berkaitan. Setiap perubahan sosial atau legislasi menyebabkan timbulnya tindakan yang merupakan reaksi perubahan tersebut. Legislasi merupakan jaminan tindakan menurut hukum, sehingga orang yang bertindak tidak sesuai hukum dapat menimbulkan konflik. Saat ini aspek legislasi dan bentuk keputusan juridis bagi permasalahan etika kesehatan sedang menjadi topik yang banyak dibicarakan. Yang kelima, faktor dana atau keuangan. Dana atau keuangan untuk membiayai pengobatan dan perawatan dapat menimbulkan konflik. Untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat, pemerintah telah banyak berupaya dengan mengadakan berbagai program yang dibiayai pemerintah, contohnya yaitu BPJS. 6. Faktor pekerjaan. Perawat perlu mempertimbangkan posisi pekerjaannya dalam pembuatan suatu keputusan. Tidak semua keputusan pribadi perawat dapat dilaksanakan, namun harus diselesaikan dengan keputusan atau aturan tempat ia bekerja. 7. Faktor kode etik keperawatan. Kelly 1987 dikutip oleh Robert Priharjo menyatakan bahwa kode etik merupakan salah satu ciri atau persyaratan profesi yang memberikan arti penting dalam penentuan, pertahanan, dan peningkatan standar profesi. Kode etik menunjukkan bahwa tanggung jawab kepercayaan dari masyarakat diterima oleh profesi. 8. Faktor hak-hak pasien. Hak-hak pasien pada dasarnya merupakan bagian dari konsep hak-hak manusia. Hak merupakan suatu tuntunan rasional yang berasal dari intervensi
konsekuensi dan praktis suatu situasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peran perawat dalam tren dan isu teknologi informasi. Di sini peran perawat dalam penerapan tren dan isu yaitu dapat melakukan perannya dalam melakukan asuhan keperawatan dengan lebih baik. Pemberian asuhan keperawatan dengan lebih baik dengan adanya telehealth dan telenursing yang berbasis teknologi, telenursing ini dapat memudahkan perawat untuk melakukan tindakan keperawatan dengan lebih efisien dan lebih tepat. Kemudian, dengan adanya telenursing ini dapat menguntungkan juga pada masyarakat yang pelosok agar lebih mudah untuk melakukan pengobatan dengan memanfaatkan teknologi. Dengan demikian, perawat sebagai pemberi layanan kesehatan ini dengan asuhan keperawatannya dituntut semakin profesional dan mengedepankan perkembangan teknologi kesehatan dan pelayanan kesehatan. Telenursing membantu pasien dan keluarganya untuk berpartisipasi aktif dalam perawatan, terutama sekali untuk self-management pada penyakit kronis. Hal itu memungkinkan perawat untuk menyediakan informasi secara akurat dan tepat waktu dan memberikan dukungan secara langsung atau online. Kesinambungan pelayanan ditingkatkan dengan memberikan kesempatan kontak yang sering antara penyedia pelayanan kesehatan dan pasien dan keluarga-keluarga. Merek telenursing saat ini semakin berkembang pesat di banyak negara. Tren praktik keperawatan meliputi berbagai praktik di berbagai tempat praktik di mana perawat memiliki kemandirian yang lebih besar. Perawat secara terus-menerus meningkatkan otonomi dan penghargaan sebagai anggota tim asuhan keperawatan. Peran perawat meningkatkan dengan meluaskan fokus asuhan keperawatan. Tren dalam keperawatan sebagai profesi meliputi perkembangan aspek-aspek dari keperawatan yang mengkarakteristikkan keperawatan sebagai profesi meliputi pendidikan, teori, pelayanan, otonomi, dan kode etik.